Perkenalkan, saya Andida Bikuning Amanah, mahasiswi S1 Accounting BINUS University. Kali ini saya akan menjawab diskusi untuk mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan tema Sampling and Data Collection Methods, Observation. Untuk studi kasus yang terdapat dalam soal, saya bacakan terlebih dahulu. Sebuah restoran cepat saji ingin memahami perilaku pelanggan saat memilih menu melalui kios digital. Peneliti menggunakan dua pendekatan observasi, yaitu structure observation dengan checklist perilaku, seperti waktu pemesanan, pemilihan menu, kesalahan input, dan unstructured observation untuk mencatat ekspresi wajah pelanggan. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan antara perilaku yang terukur dan ekspresi nonverbal. Selain itu, pelanggan yang mengetahui sedang diamati menunjukkan waktu pemesanan yang lebih cepat dibanding yang tidak sadar, atau Hawthorne Effect. Pertanyaannya, yang pertama langsung saja saya jawab. Pertanyaan yang pertama, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode observasi yang digunakan dalam studi ini. 2. Bagaimana Hawthorne Effect mempengaruhi hasil riset observasional. Yang 3. Rancang desain observasi kombinatif yang menjaga validitas etis dan objektivitas data. Jika kita telaah studi kasusnya, kasus ini yaitu studi perilaku pemesanan di kios digital. Studi bertujuan memahami perilaku pelanggan saat memilih menu melalui kios digital di restoran cepat saji. Metode observasi yang digunakan, structure observation, menggunakan checklist terstandar untuk mencatat waktu pemesanan, pilihan menu, dan kesalahan input. Kemudian unstructured observation, mencatat fenomena relevan secara bebas, khususnya ekspresi wajah dan perilaku nonverbal. Dan undisguised observation, pelanggan mengetahui bahwa mereka sedang diamati yang menimbulkan Hawthorne Effect. Untuk pertanyaan yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari metode observasi yang digunakan dalam studi. Kelebihannya yaitu observasinya efektif karena menangkap perilaku aktual dengan merekam apa yang benar-benar dilakukan, bukan hanya apa yang dilaporkan responden. Yang kedua, mengumpulkan data nonverbal dan sensitif dengan mengeksplorasi ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau situasi di mana responden enggan bicara jujur. Yang ketiga, data terstruktur cocok untuk studi komparatif dan analisis statistik frekuensi perilaku. Kekurangannya, observasi ini tidak menjawab mengapa karena terbatas pada permukaan perilaku, tidak dapat mengidentifikasi motivasi, niat, atau makna subjektif di balik kesalahan input atau ekspresi. Kekurangan selanjutnya, datanya bersifat kualitatif atau unstructured, rentan terhadap interpretasi pengamat, sehingga ada risiko bias subjektif dalam membaca perilaku yang diteliti. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Hawthorne Effect mempengaruhi hasil riset observasional? Perubahan perilaku subjek karena kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Dampak dalam studi, data yang dikumpulkan tidak mencerminkan perilaku alami pelanggan karena mereka bereaksi terhadap pengamat. Dampak yang kedua yaitu bias sosial. Pelanggan termotivasi untuk bertindak lebih cepat atau efisien, yang berpotensi menghasilkan kesimpulan yang keliru mengenai desain kios. Yang ketiga, konsekuensi metodologis. Mengganggu validitas internal karena perubahan perilaku disebabkan oleh variabel luar dan bukan oleh desain kios yang diuji. Selanjutnya, rancang desain observasi kombinatif yang menjaga validitas etis dan objektivitas data. Yang pertama, mechanical observer dan disguise setting. Dapat menggunakan CCTV dan sensor waktu yang terintegrasi pada kios untuk merekam waktu, tab yang salah, dan pilihan menu secara tersamar atau disguise dan objektif. Hal ini dapat menghilangkan observer bias dan meminimalisir Hawthorne Effect karena pelanggan tidak sadar bahwa sedang dievaluasi. Yang kedua, gunakan structure observation lanjutan. Pertahankan checklist terstandar untuk data kuantitatif yang dikumpulkan oleh sistem. Yang ketiga, kombinasi mixed methods. Setelah observasi tersamar selesai, lakukan wawancara singkat pasca pemesanan
dengan informed consent. Tujuannya menggali motivasi dan niat mengapa dibalik perilaku nonverbal dan kesalahan yang terekam secara mekanis. Kesimpulannya, observasi unggul dalam menangkap perilaku aktual, tapi wajib dikombinasikan dengan metode lain untuk mengungkapkan motivasi mengapa. Dua, penggunaan teknologi adalah kunci untuk mencapai objektivitas data kuantitatif dan mengatasi Hawthorne effect. Dan yang ketiga, desain riset yang baik menyeimbangkan kebutuhan akan objektivitas data dengan validitas etis dan kebutuhan akan kedalaman insight. Sekian pembahasan diskusi untuk topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.